Ya lagi mikir aja nih ada 3 hal. Ya, di 3 posisi yang berbeda itu yang direkomendasikan untuk dilanjutkan. Kisah Lamine Yamal yang hampir main di Indonesia, kini selangkah lagi antar timnas Spanyol juara Euro 2024. Ada dari Jerman, ada dari Spanyol, ada dari Belanda, ada yang Inggris, ya kita lihat aja. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Ya, di 3 posisi yang berbeda itu yang direkomendasikan untuk dilanjutkan. Nah, perkembangannya mereka biarkan berkarir di Belanda atau di luar masing-masing karena itu lebih bagus. PSSI naturalisasi 3 pemain sekaligus demi tampil di Piala Dunia U20 tahun 2025. Nama Lamine Yamal menjadi sorotan karena aksi ciamiknya di laga timnas Spanyol versus Prancis di semifinal Euro 2024 yang dilangsungkan di Allianz Arena, Rabu, 10 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Baru berusia 16 tahun, Lamine Yamal berhasil membobol gawang tim sekelas Prancis. Tembakan pelacing kaki kiri yang dilepaskan dari luar kotak penalti masuk ke gawang Prancis kawalan Mike Maignan. Gol yang dicetak Lamine Yamal di menit 21 membuat skor Spanyol versus Prancis sama kuat 1-1. Sebelumnya, Prancis unggul lebih dulu via tandukan Randal Kolo Muani di menit 8. Singkat kata, Spanyol menang 2-1 setelah Dani Olmo membobol gawang Prancis di menit 25. Menang 2-1 membuat Spanyol lolos ke final Euro 2024 untuk menghadapi pemenang laga Belanda versus Inggris pada Senin, 15 Juli 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Jika ditotal, Lamine Yamal telah mengemas 1 gol dan 3 assist dari 6 pertandingan bareng timnas Spanyol di Euro 2024. Sejatinya, pemain yang mengemas 7 gol dan 10 assist bersama Barcelona di musim 2023 hingga 2024, hampir merumput di Indonesia pada 2023. Ia hampir memperkuat timnas Spanyol U17 di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebelumnya pada 17 Mei hingga 2 Juni 2023, Lamine Yamal mengantarkan timnas Spanyol U17 lolos ke Piala Dunia U17 2023. Kepastian itu didapat setelah Spanyol U17 lolos ke semifinal Euro U17 2023. Di turnamen tersebut, Lamine Yamal keluar sebagai top skor dengan koleksi 4 gol. Karena itu, banyak yang berharap Lamine Yamal mau menginjakkan kakinya di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Namun, dari 23 pemain timnas Spanyol U17 yang dibawa pelatih Jose Lana ke Indonesia, tak ada nama Lamine Yamal. Akibatnya, langkah Spanyol U17 di Piala Dunia U17 2023 tidaklah jauh. Timnas Spanyol U17 rontok di perempat final setelah kalah 0-1 dari Jerman U17, tim yang akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia U17 2023. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht, Ula Romeni pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September 2024 mendatang. Apakah Ula Romeni jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation, kata Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Senin,
8 Juli 2024. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong ini. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Saya sudah coba untuk masuk sana-sini untuk bisa membongkar, tapi memang ini seperti dikunci, kata Bung Ropan. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia. Karena kita tahu ya, kita berada di grup yang keras lah, semua grup sih keras tapi kita berada di grup yang dimana ada Jepang tentunya ada Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina, kata Bung Ropan. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk bukanlah pemain nomor 9 murni. Dia seorang pemain yang melebar ke flank atau ke sayap, cuma akan dipaksakan oleh STY untuk bermain di sana, kata Bung Ropan. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Memang dia perlu untuk bomber yang kuat untuk membuka ruang, punya kecepatan, timing yang bagus, bisa berduel dengan oke. Dan ini ada saya pikir satu-satunya mungkin Ula Romeni, kata Bung Ropan. Pihak PSSI bakal melakukan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia U20 menghadapi Piala Dunia U20 2025. Rencana naturalisasi pemain Timnas Indonesia U20 tidak hanya satu, namun PSSI dikabarkan akan menaturalisasi 3 pemain sekaligus. Adapun ketiga pemain tersebut adalah Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Gepens. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 telah menyelesaikan proses naturalisasi Jens Raven yang berbarengan dengan proses naturalisasi Kelvin Verdong beberapa waktu yang lalu. Sedangkan untuk ketiga nama yang rencananya akan segera diproses untuk dinaturalisasi sebelumnya telah melalui tahap seleksi ketat oleh Indra Syafri di Maurice Revello Tournament atau Toulon Cup 2024 di Prancis pada Juni 2024 kemarin. Sementara itu mengingat waktu yang sudah terbilang mepet, PSSI sepertinya akan mempercepat proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Ada 3 pemain keturunan yang kami lanjutkan. Jens Raven kan sudah beres. Ketiganya yakni Mauresmo Hinoke, Dion Mars, dan Tim Gepens, ujar manajer Timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar. Mereka adalah pemain di 3 posisi yang berbeda yang direkomendasikan untuk dilanjutkan naturalisasinya. Imbuh pria yang juga pemilik Persita Tangerang itu. Nanti kita lihat proses naturalisasinya karena memakan waktu seperti berkas dan persyaratan lainnya harus dilengkapi. Tutup Ahmed Zaki.